Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita ada kedatangan sebuah laptop Asus VivoBook, tipenya yaitu TP1400K. Teman-teman bisa perhatikan datang dengan kerusakan mati total. Datang dengan kerusakan mati total. Sekarang coba kita nyalakan. Kita switch karena tombol on off-nya ada di samping. Lanjut kita hubungkan ke power supply. Ampere hanya 2 mA dan tidak ada indikator sama sekali yang menyala. Bisa diperhatikan tidak ada indikator yang menyala sama sekali. Lanjut coba kita tekan tombol on off, ternyata tidak ada respon sama sekali. Dan sekarang lanjut kita akan bongkar laptopnya. Oke, di sini kita lepas dulu baterainya dan kita hubungkan lagi ke power supply untuk melakukan pengecekan tegangan. Kita pastikan dulu tegangan 19 voltnya 19 volt dari power supply atau dari jack adapter. Oke, ternyata 19 voltnya tidak menyeberang ke rangkaian motherboardnya. Dari MOSFET ini tidak menyebar. Kemungkinan kasus seperti ini bisa terjadi konslet. Kita akan pastikan bahwa apakah ada yang short di jalur 19 voltnya. Oke, ternyata benar saja 19 voltnya short. Impedansinya cukup rendah. Karena di sini ada yang short di jalur 19 volt, kita akan lakukan
lepas heatsinknya dulu biar mempermudah kita melakukan atau penelusuran short di area mana. Di sini kita perhatikan heatsinknya cukup tipis. Oke, di sini kita pastikan lagi jalur yang short di area mana. Oke, ternyata jalur 19 volt terhubung ke ground. Teman-teman bisa perhatikan itu pada apometernya 19 voltnya short full terhubung langsung ke ground. Kasus seperti ini kemungkinan besar atau yang sering kita temui masalahnya adalah kapasitor. Beda dengan kasus yang jika shortnya itu masih ada nilainya, itu bisa jadi dari MOSFET. Tetapi ini karena terhubung ke ground langsung, kemungkinan besar yang bermasalah adalah kapasitor. Oke, di sini kita coba aktifkan dulu kamera. Di sini kita akan cek kapasitor di jalur 19 voltnya. Ini adalah salah satu jalur 19 voltnya. Kapasitor jalur 19 volt. Di sini kita akan pantau kapasitor yang mencurigai per bloknya. Apakah ada kapasitor yang pecah? Ini juga jalur 19 volt kapasitornya. Kita perbesar. Sepertinya tidak ada masalah. Lanjut kita akan telusuri lagi jalur-jalur 19 volt yang kita curigai. Dan ini juga jalur 19 volt. Ini juga 19 volt. Ini juga jalur 19 volt. Di sini kita pantau, kita perbesar kapasitornya biar kelihatan.
Dan di sini kita akan putus dulu jumperannya. Kita putus jumperan karena kita mencurigai blok ini adalah blok untuk RAM. Kita cek sebelum kita putus. Ini adalah short, dalam keadaan short. Sini akan kita putus jumperannya. Sini kita gunakan solder wick biar lebih bersih untuk memutuskan jumperan. Sini kita pastikan jumpernya benar-benar terputus. Oke, sepertinya sudah terputus dan kita cek lagi apakah masih short. Oke, ternyata jalur 19 voltnya sudah tidak short lagi. Yang short adalah pada area kapasitornya. Setelah kita putus jumperan, ternyata short di jalur 19 voltnya sudah hilang. Shortnya yaitu di area kapasitor yang menuju ke MOSFET. Bisa jadi dari kedua buah kapasitor ini salah satunya ada yang short. Di sini kita akan angkat kapasitor. Kita akan lepas dulu fleksibel. Karena berdekatan dengan fleksibel, kita akan lepas fleksibelnya. Ini adalah area jumper yang kita putus. Semoga di sini RAM-nya masih aman karena ini adalah jalur 1,2 volt, yaitu jalur untuk RAM. Kita perhatikan di sini lilitan berdekatan dengan RAM dan terhubung langsung dengan RAM. Oke, kita kasih flux, kita akan lepas kapasitornya.
Untuk memastikan kedua antara kapasitor ini, karena ada dua buah kapasitor, kita angkat aja satu pin atau satu kaki dan kita cek, ternyata shortnya sudah hilang. Dan di sini yang bermasalah adalah kapasitor yang besar ini. Ini adalah kapasitor yang bermasalah dan ini masih normal. Oke, di sini akan kita angkat kapasitornya. Akan kita lepas satu lagi kakinya. Ini dia kapasitornya, kita coba cek. Kita cek menggunakan ampermeter, ternyata terhubung. Kita pastikan kapasitornya rusak karena sudah terhubung antara positif dan negatif. Oke, kita akan cari penggantinya. Oke, setelah kita dapatkan kapasitor pengganti, kita akan pasangkan, tetapi sebelum kita pasang kapasitornya, kita kasih dulu timah agar lebih gampang melakukan pemasangan kapasitornya. Di sini kita gunakan kapasitor SMD 2 buah sebagai penggantinya karena kita tidak memiliki kapasitor yang sama atau kapasitor tantalum. Di sini kita pasangkan saja 2 buah kapasitor SMD. Ini copotan dari motherboard bekas.
Di sini coba kita bersihkan sedikit. Oke, setelah kita pasang 2 buah kapasitor tadi, kita cek. Oke, ternyata aman. Kapasitor aman. Di sini kita pasangkan kembali jumperan yang sudah kita putus. Lanjut kita bersihkan dulu sisa-sisa fluk. Sebelum kita tes, kita bersihkan sisa-sisa fluknya biar lebih bersih. Dan kita akan pasangkan lagi fleksibel sepertinya ini fleksibel untuk kamera. Kita pasangkan lagi fleksibelnya. Oke, di sini kita berikan sedikit pasta sebelum kita lakukan pengetesan, dan kita pasang heatsinknya. Oke, lanjut kita tes lagi menggunakan power supply, dan kita perhatikan ampernya itu sudah mencapai 0,6 0,7. Kemungkinan ini laptopnya sudah menyala. Dan kita cek 19 voltnya otomatis sudah menyebar karena di situ ampernya juga sudah mencapai 0,6 0,7 tadi. Coba kita nyalakan. Coba kita cabut lagi dan kita pasangkan power supply-nya. Ke laptopnya langsung menyala.
apakah sudah bisa display atau belum. Dan di sini ternyata laptopnya mati lagi, menyala beberapa saat, akhirnya mati lagi. Dan ampere standby-nya 0,36 mAh, 46. Oke, di sini timbul masalah baru setelah 19 voltnya aman atau normal. Di sini kita tes laptopnya menyala, 1,2 hadir. Timbul permasalahan setelah menyala beberapa saat, laptopnya langsung mati. Padahal dari ampernya kita perhatikan itu 19 voltnya sudah normal. Di sini coba kita pasangkan atau nyalakan menggunakan baterai. Apakah laptopnya masih mati? Karena menggunakan baterai, ampernya langsung naik dan ternyata masih mati. Belum sempat display, beberapa saat menyala, laptopnya kembali mati. Di sini akan menjadi problem selanjutnya atau masalah selanjutnya. Laptopnya sudah bisa menyala beberapa saat, tetapi tidak lama laptopnya mati. Kita akan telusuri lagi permasalahannya di mana.